Si paling perdana. Atau venue cabang olahraga menembak Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 yang terletak di lapangan tembak Lindam Iskandar Muda, Matale, Aceh Besar Aceh, ambruk pada Selasa 17 September ini. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Saat kejadian, sebagian atlet disebut sudah selesai melakukan perlombaan. Technical Delegate atau TD PON 2024 cabang olahraga menembak KS Henry Indrayani Oka membenarkan ada sebagian sisi atap venue yang ambruk karena hujan deras. Venue yang atapnya ambruk tersebut sebelumnya digunakan untuk lomba airlift dan air pistol. Namun, nomor itu sudah selesai diperlombakan. Ia memastikan saat ambruknya atap venue tidak ada perlombaan apapun. Saat ini tempat itu digunakan sebagai lokasi istirahat dan pemanasan atlet. Selamat malam Indonesia, Andika Rizky Rehansyah kembali menghantarkan DNP Evening News untuk edisi Selasa 17 September 2024. Beragam berita faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan berikut adalah fokus utama kami untuk malam ini. Berpura-pura jadi WNA dan pengusaha, komplotan penipu gasak 115 juta rupiah dari korbannya. Kaisang mendatangi gedung lama KPK, disebutnya karena inisiatif bukan karena panggilan. Serta korban bully di SMA Binus Simpruk curhat di DPR, ungkap ada anak pejabat. Personel Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota meringkus 3 anggota komplotan penipu yang mengaku sebagai warga negara Brunei Darussalam dan pengusaha asal Kalimantan Timur. Dalam aksinya, komplotan ini berhasil menguras uang korban berinisial F hingga 115 juta rupiah melalui modus bisnis jual beli ponsel. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pada wartawan pada Selasa 17 September, modus operandi itu dilakukan oleh total 4 orang. 3 orang tersangka yang telah ditangkap dan ditahan, serta 1 orang masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Para tersangka yakni A, SPW dan MF, dan DPO berinisial A menyasar korban wisatawan yang datang ke kota Bogor. Tersangka A berpura-pura sebagai pengusaha asal Kalimantan Timur mendekati korban yang sedang berolahraga di pedestrian di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Rabu 12 Mei 2024 lalu. Tersangka kemudian mengajak korban untuk berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Saat itu, tersangka lain, SPW, berpura-pura sebagai warga negara Brunei yang menghampiri keduanya. Ia menggunakan bahasa Melayu dan meminta bantuan korban untuk mencarikan pusat elektronik di Bogor. Tersangka A kemudian memujuk korban untuk membantu dengan alasan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Setelah berhasil meyakinkan korban, pelaku membawa korban masuk ke dalam mobil yang dikendarai tersangka MF yang berperan sebagai sopir. Di dalam mobil, SPW menawarkan korban untuk bekerja sama dalam bisnis penjualan ponsel Samsung Galaxy Flip. Ponsel yang biasanya dijual seharga 24 juta rupiah ditawarkan kepada korban seharga 7,5 juta rupiah. Namun syaratnya, korban harus membeli 300 unit sekaligus. Kemudian, A berpura-pura ingin membeli sebuah unit ponsel tersebut dan mengajak korban untuk bekerja sama. Untuk meyakinkan korban, A sempat menunjukkan saldo palsu yang sudah dimodifikasi agar terlihat memiliki saldo sebesar 999 juta rupiah di ATM pribadinya. ATM itu digunakan untuk meyakinkan korban bahwa tersangka A memiliki banyak uang, padahal saldo tersebut palsu, yang mana aslinya minus di depannya. Setelah merasa yakin, korban diminta untuk memperlihatkan saldo rekeningnya dan memberikan kartu ATM beserta PIN kepada tersangka SPW. Namun, tanpa sepengetahuan korban, kartu ATM tersebut ditukar dengan kartu serupa yang sudah disiapkan. Korban kemudian diturunkan di Hotel Royal Pajajaran dengan janji akan bertemu kembali. Namun, setelah menunggu, korban menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Para tersangka kabur dan menguras saldo rekening korban sebesar 115 juta rupiah.
Setelah kasus ini, Bismo juga mengungkapkan para tersangka telah melakukan penipuan serupa di beberapa lokasi lain di Kota Bogor. Polisi hingga saat ini masih memburu tersangka A. Statusnya telah ditetapkan sebagai buron, sementara ketiga tersangka lainnya sudah ditahan di Mako Polresta Bogor Kota. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ketiganya pun terancam hukuman 4 tahun penjara. Juru bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Adhita Irawati mengatakan hingga akhir 2024 tarif tiket kereta rel listrik atau KRL komuter lain Jabodetabek masih akan menggunakan sistem yang sama seperti sebelumnya. Dengan demikian, rencana untuk menerapkan subsidi tarif KRL komuter lain Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan atau NIK dan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI belum akan diterapkan pada tahun ini. Ia menyebut bahwa hingga saat ini masih akan menggunakan skema tarif yang ada dan belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Saat ditanya lebih lanjut soal batasan dalam waktu dekat yang maksud, Adhita memastikan akan melihat dulu seperti apa kebijakan di pemerintahan selanjutnya, yakni pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk diketahui, tarif KRL komuter lain Jabodetabek saat ini adalah Rp3.000 untuk 25 km pertama. Kemudian tarif akan bertambah Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya. Adhita pun menjelaskan secara umum rencana subsidi tarif KRL komuter lain Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah, antaranya dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya. Kemudian jika nantinya subsidi akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat. Dengan demikian, Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep mendatangi kantor Dewan Pengawas atau Dewas KPK di Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024 hari ini. Kaisang mengaku sengaja berinisiatif datang ke gedung lama KPK itu dan bukan karena panggilan. Kaisang mendatangi gedung lama KPK di mana gedung itu saat ini ditempati Dewas KPK serta Kedeputian Pencegahan. Kaisang mengatakan dirinya datang sebagai warga negara yang baik. Kaisang mengatakan kedatangannya ke gedung KPK atau gedung Dewas KPK untuk mengklarifikasi perjalanannya menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono yang ramai disorot belakangan ini. Kaisang mengaku menumpang naik jet pribadi ke temannya. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih bersama kami dalam DNP News, produksi DNP Media Network. Sebelumnya kami sampaikan bahwa beberapa kalimat yang akan hadir dalam berita ini akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Siswa SMA Binus Simpruk Jakarta Selatan berinisial RE berusia 16 tahun blak-blakan menceritakan pengalamannya menjadi korban perundungan atau bullying selama hampir setahun terakhir menjadi siswa sekolah tersebut sejak November 2023. RE menceritakan pengalamannya itu dalam rapat audiensi di Komisi 3 DPR RI Selasa 17 September ini. Ia pada kesempatan itu turut ditemani kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, dan salah satu tim kuasa hukum siswa terlapor, Rasamala Aritonang. RE menyebut bahwa saat ia pertama kali masuk sekolah di bulan November 2023, ia sudah mendapatkan bullying secara verbal yang tidak ada hentinya. Selalu dibully di depan umum, di depan siswa laki-laki, perempuan, bahkan di depan guru. Ia mengatakan hal itu dengan suara yang terbata-bata. Bukan hanya dalam bentuk perundungan, ia mengaku bahkan menjadi korban pelecehan di bulan pertama dirinya menjadi siswa. RE meyakini aksi tersebut sebetulnya bisa dicek di CCTV. Namun ia heran sekolahnya selama ini hanya diam dan tidak mau menyelidiki hal tersebut. Menurut RE, sekolah hanya menunjukkan video yang menguntungkan para pelaku. Ia juga menyebut kemaluannya dipegang-pegang di depan perempuan, di depan laki-laki, bahkan bagian belakang tubuhnya dipegang di depan kelas di muka umum. RE mengaku juga ditolak di lingkungan pertemanan sekolahnya. Saat dirinya mencoba memperkenalkan diri, kata dia, mereka justru saling menyombongkan diri. Menurut RE, mereka bahkan mengancam dirinya serta membanggakan orang tua mereka. Mereka mengatakan bahwa jangan bermacam-macam dengannya.
Mereka ingin nyaman sekolah di sini, mereka harus bisa melayani para pelaku itu. Yang menyebut bahwa para pelaku tersebut menyebut orang tua mereka adalah ketua partai, anggota DPR, dan bahkan anggota MK. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN Pradi Oto Hasibuan sebelumnya melayangkan ultimatum kepada pihak-pihak tertentu yang menyerang atau mencemarkan nama baik SMA Binus Simpruk Jakarta Selatan. Oto ditunjuk pihak sekolah sebagai kuasa hukum terkait dengan tudingan perundungan, pelecehan seksual, dan pengeroyokan yang dilaporkan oleh salah seorang murid berinisial RE. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan partainya bakal mendukung Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto jika mempunyai visi yang sama tentang bangsa Indonesia ke depan. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 13 September lalu, ia mengatakan bahwa dukungan itu pun bisa terjadi walaupun PDIP tidak masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Ia mengatakan PDIP akan menentukan sendiri posisinya dalam 5 tahun ke depan. Ia pun juga mengapresiasi terkait adanya wacana dari Partai Gerindra yang menyebut bahwa kabinet Prabowo Subianto nantinya akan diisi oleh kalangan profesional alias kabinet Zaken. Namun menurutnya hal itu tidak berarti bahwa menteri dari kalangan partai politik bukan merupakan sosok profesional. Menurutnya beberapa menteri dari partai politik yang saat ini menjabat juga merupakan dari profesional seperti Agus Gumiwang, Erlangga Hartarto, dan Azwar Anas. Said menilai Prabowo pun juga akan lebih tahu kebutuhan jumlah menteri yang nantinya ada di kabinet pemerintahan selanjutnya. Namun Ketua Badan Anggaran DPR RI itu pun memastikan bahwa para legislator nantinya akan selalu mengawasi kinerja para menteri. Sebelumnya Prabowo dikabarkan akan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan rencana pertemuan tersebut, yang mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati kemungkinan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan bahwa Megawati dan Prabowo akan segera bertemu sebelum pelantikan pemenang Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. DNP International News. Boeing mengumumkan rencana untuk membukukan perekrutan, mengurangi perjalanan dinas, dan mempertimbangkan PHK sementara sebagai langkah untuk menghemat dana selama berlangsungnya aksi mogok pekerja yang dimulai pekan lalu. Kebijakan tersebut disampaikan kepada karyawan pada Senin 16 September 2024 lalu dengan alasan bahwa situasi bisnis perusahaan saat ini sedang dalam periode sulit. Chief Financial Officer atau CFO Boeing, Brian West, dalam memo internal kepada karyawan merinci 10 langkah penghematan yang segera diambil perusahaan. Langkah tersebut mencakup pembekuan perekrutan di semua tingkatan, penghentian kenaikan gaji bagi manajer dan eksekutif yang dipromosikan, serta penghentian semua perjalanan dinas yang tidak mendesak. Situasi ini diperparah dengan adanya aksi mogok oleh sekitar 33.000 pekerja yang tergabung dalam Serikat Internasional Mesin dan Pekerja Dirgantara atau International Association of Machinists and Aerospace Workers yang dimulai pada hari Jumat lalu. Para pekerja menolak tawaran kenaikan gaji sebesar 25% selama 4 tahun, di mana sebelumnya serikat pekerja mengajukan kenaikan minimal 40%. West mengungkapkan bahwa aksi mogok ini mengancam pemulihan bisnis Boeing secara signifikan, terutama di saat perusahaan berusaha bangkit dari tantangan finansial yang telah menelan kerugian lebih dari 25 dolar Amerika Serikat sejak awal tahun 2019. Pada kuartal kedua 2024 saja, Boeing mengalami kerugian sebesar 4,3 miliar US dollar, dan aksi mogok ini diperkirakan akan menunda pengiriman pesawat baru yang merupakan sumber penting aliran kas perusahaan. Di tengah upaya negosiasi, Boeing dan serikat pekerja dijadwalkan bertemu dengan mediator federal pada hari Selasa 17 September ini. Serikat pekerja juga telah melakukan survei terhadap anggotanya untuk mengetahui prioritas yang paling diinginkan dalam kontrak baru tersebut. Sekian DNP News untuk malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dengarkan DNP News setiap Senin hingga Jumat, ataupun Anda mendengarkan podcast ini di situs kami di dnpmedianetwork.com/eveningnews
atau saksikan di kanal YouTube kami DNP Media Network. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya di situs kami dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah DNP Integrated News. Lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia. Selamat beristirahat.